Menjadi ibu sejatinya tugas sepanjang hayat. Bahkan setua apapun seorang anak, bagi seorang ibu tetaplah anak kecilnya yang manja. Tapi mengapa Nikita Mirzani seolah ogah menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi Loli? Kesalahan apa yang diperbuat Loli hingga Niki seakan enggan memaafkan putri sulungnya itu? Sebelum menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, tak hanya Pinkan Mambo yang tengah bermasalah dengan MA putri kandungnya. Artis kontroversial Nikita Mirzani juga masih bersih tegang dengan putrinya Laura Meizani Mawardi atau yang akrab disapa Loli. Yang teranyar dalam akun Instagramnya, Nikita memposting video permintaan maaf dan penyesalannya dengan caption, "Maafin gue sedalam-dalamnya, gue minta maaf, gue bener-bener nyesel." Sedih banget, aku baru tersadar. Aku nyesel banget. Maafin aku sedalam-dalamnya, aku minta maaf. Pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak. Meski belum jelas perihal video permintaan maaf dan penyesalan Nikita ditujukan untuk siapa, namun banyak netizen menduga jika permintaan maaf dan penyesalan ibu 3 anak ini ditujukan untuk Loli putrinya. Bahkan Niki kabarnya sudah tak lagi ingin membiayai pendidikan Loli di Inggris, lantaran Nikita sudah kadung kecewa dengan sikap Loli. Tak hanya itu, alasan Nikita tak lagi membiayai kehidupan Loli karena putrinya itu sudah menemukan keluarga baru, yakni seorang perempuan asal Timor Leste yang kerap disapa Mami Eda oleh Loli. Lantas benarkah Nikita sudah tak lagi menganggap Loli sebagai putrinya? Bukannya gak mau peduli sama, ya ini tempatnya Baim aja aku kasih tahu ya. Bukannya gak sayang atau gak peduli gitu, tapi kalau dia sudah bilang udah dewasa ya sudah atur hidupnya sendiri. Keputusannya udah begitu. Keputusannya kita kan sebagai ibu, keluarga ya cuma bisa ngedoain aja semoga nggak kenapa-napa di sana, bisa menjaga diri. Terus moga-moga keluarga yang baru juga kan katanya baik, bisa menasihati Loli dengan baik juga gitu. Sampai saat ini udah enggak? Karena kan sudah bukan tanggung jawab lagi. Sama sekali berarti kan kalian sudah dengar sendiri ya siapa yang bertanggung jawab. Ya sudah, responsibility-nya ditunjukin dong. Jangan minta ke gua lagi. Oh Mami, kenapa mesti takut? Nikita orangnya baik. Siapa bilang Nikita jahat? No, baik sekali orangnya, terlalu baik. Kalau cara aku nenangin diri, aku keluar. Aku di sini, cara aku nenangin diri. Karena emang aku di sini itu kalau pengen kemana-mana aja aku boleh pergi ya. Kalau aku lagi sedih, lagi stres, aku sama Eda jalan kaki. Terus kita kemana kek, habis kemana kita teriak, habis itu pulang. Serius. Pergaulan Loli yang dianggap sudah terlalu bebas membuat hati Nikita sebagai seorang ibu terasa sakit dan kecewa. Apalagi usia Loli yang masih belia dianggap tak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Nikita membandingkan dirinya saat usianya masih belia seperti Loli yang justru masih disibukkan dengan kegiatan positif. Emang kalian tahu masa muda saya waktu saya umur 16 tahun? Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah di Muhammadiyah. Saya tidak pernah menyontohkan hal-hal yang buruk ke anak saya. Ya Nikita Mirzani sayangku ya ini sahabatku. Memang kita itu dulu sampai bertahun-tahun program bareng. Kemarin juga baru program bareng, dia sempat cerita juga, curhat juga. Ya kalau bisa sebagai orang tua kita kasihlah hati yang lebih besar, kita sayangin anak kita. Dia pasti tahu kok kesalahannya suatu hari. Memang anak itu tidak bisa langsung tahu gitu kan. Emang kadang-kadang bikin hati kesel. Yes. Itu biasa. Kita coba ingat lah, kita kan tahun 86, udah 37 tahun. Kita tahu lah masa kecilnya kita gimana sih sama orang tua. Ya jadi kalau kita juga pernah salah, anak pasti bisa salah. Kita coba merangkul,
lebih. Meskipun pengen dijitak juga sih. Oh, kalau jitak perlu jitak, tapi jitak terus terangkul lagi gitu. Jadi biar anak tetap jadi anak. Mungkin Ananda Loli kan juga lagi masa puber ya, masa umurnya memang umur segitu memang masih masa pengen cari nih gue nih siapa sih, gue iya pengen cari jati diri sebenarnya. Tapi saya yakin mungkin Ananda, alhamdulillahnya Ananda juga kan di sana di luar negeri kan dia bener nggak pernah macam-macam ya, cuman pembangkangan. Kekecewaan Nikita kian besar terhadap Loli lantaran selama Loli tinggal bersama dirinya, Nikita selalu menjaga ketat Loli. Sebagai ibu, Nikita memang memperlakukan Loli berbeda dengan kedua adiknya yang laki-laki. Hal ini dilakukan Nikita lantaran tak ingin putri kesayangannya itu terjerumus ke pergaulan bebas. Sehingga Nikita selalu meminta salah satu suster untuk menemani Loli kemanapun. Namun perlakuan Nikita kepada Loli justru dianggap putrinya itu sebagai tindakan yang berlebihan dan membuat Loli tertekan. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Jadi ya gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Ya, sebagai single parent harus membesarkan 3 anak bukanlah hal yang gampang bagi Nikita. Banyak pengorbanan yang sudah dia lakukan untuk masa depan ketiga anaknya. Nikita memang menerapkan pola asuh yang ketat dan keras kepada Loli seperti yang dilakukan ayahnya kepada dirinya. Makanya didikan gua dulu bokap gua mendidik gua itu gua terapkan ke anak-anak tapi tidak dipukul. Cuman kewajiban lo sebagai anak sekolah adalah belajar. That's it gitu. Lo mau keluar boleh, tapi ada satu orang yang ikut. Itu nggak boleh kata enggak. Gitu, nggak boleh ada penolakan sama sekali. Bukan apa ya, psikolog, psikiater, nggak tahu namanya apa. Gue mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya. Ya gue sebagai seorang ibu yang single parent juga, walaupun tertatih-tatih ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya. Ya anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Nah kalau menurut Nikmir, aku ya sebagai ibu, karena dia sudah lalu lalang ya di sosmed juga ya. Dan sebagai ibu juga pasti saya merasakan sedih apa yang dirasakan oleh Nikmir. Saya akan merasakan karena saya merasakan membesarkan anak sendiri. Waktu papi anak saya meninggal, saya membesarkan anak saya sendiri. 7 tahun saya membesarkan anak saya sendiri. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu benar. Kita mencari uang untuk kebahagiaan anak kita. Anak kita tidak boleh sedikit pun diusik oleh siapapun. Kita nggak mau merasa bahwa anak kita tidak mempunyai papa. Kita tidak mau merasa bahwa anak kita sendiri. Tidak ada yang melindungi, cukup kita. Menurut saya ibu yang kurang memahami anaknya. Bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, tapi dia kurang memahami gitu. Kurang memahami anaknya, posisi anaknya seperti apa. Karena pertumbuhan manusia itu berbeda-beda. Fase-fasenya itu mungkin kita di fase dewasa, yang menyebabkan kita lupa fase-fase sebelumnya, yang menyebabkan egoisnya timbul dari masing-masing ibu tersebut. Nah, sementara otoriternya itu bahwasanya seorang ibu itu pengen tuh dihormatin, yang menyebabkan anak juga pengen tuh dimengerti gitu kan. Akhirnya tidak nyambung tuh, tidak ada korelasinya. Seperti itu, Mbak.